balik sudah. Balik ke atau apa? Saya sangat berbesar hati karena dapat interview kamu pada hari ini. Actually benda ni saya rasa kalau saya kira mungkin 3 tahun atau 2 tahun yang lepas saya memang ada berangan-angan ingin interview Departure based on apa yang berlaku at the moment, at the time, banyak benda-benda yang kita lalui. Yep. Kalau saya rasa Departure ini lebih kepada benda yang ada sedikit bersedih mungkin time tu saya sebagai dekat dengan someone yang ada di Departure ini. Tapi anyway, kita akan ceritakan banyak di dalam live ini, di dalam interview ini, dan juga Departure. Harap kamu ready guys? Yep. Ready. Okay, so saya start dengan John makan? Ya. Okay, so perkenalkan diri kamu dulu. Nama saya John. Saya main gitar dan vokalis. Nama saya Cham, saya main Cam lagi nih. saya main lead gitar nih kali. Oh, okay. Jo. Saya Roy. Roy. Jo bilang nih. Roy. Jo lah kau ni. Jola, ini kali saya Jola. Selaku basis dalam Alright. Dan juga Saya the one Eric and only. sebagai drummer. Okay, so Rick, memenangkan mic dengan kau sekarang, apa kabar Departure? Departure sekarang, oke lah, bagus. Oke juga. Kami sekarang tengah reignite balik the old passion yang PON sudah bagi sama kami. Oke, so kita akan bercerita panjang tentang beliau dan juga mungkin kita akan coba imbas kembali memori-memori yang adalah saya rasa dalam 2 tahun 3 tahun ini. Oke, so guys, penonton semua, ini adalah Departure dan juga mungkin kita akan korek sedikit apa yang berlaku dengan band ini dan juga di dalam interview ini juga seperti yang saya katakan tadi sangat banyak yang saya ingin dorang bercerita, bukan hanya dengan saya, dengan kita semua dalam scene lah. Oke John, Departure ini bila ditubuhkan Departure ini? Apa? Bila ditubuhkan Departure ini? Departure originalnya start dari 2015. 2015. Iya. Sebelum Covid pun kan? Sebelum COVID lagi. Dia 3 orang original lineup dia sebenarnya si Pon, Lawrence, nama dia betul. Dia sebagai vokalis dan gitaris. Dia lah yang dia lah yang dia lah founder. Dan second is John Boyon nama dia. John Boyo. Ya John nama dia. Dia masih perform, masih main dengan Departure atau macam? tidak, dia sekarang dengan dia punya own life sudah. Dia tidak main band sudah. Oh, tapi kamu separate the good way lah. Ya, in good way. Oke, kalau saya pikir balik, mungkin saya agak drastik untuk terus melompat ke soalan ini. Tapi adakah dia berhenti selepas? Oke guys, mungkin saya yang akan beritahu di sini adalah PON adalah antara lineup yang awal pada Departure dan beliau sebenarnya sudah tidak bersama dengan band ini, sudah pergi meninggalkan kita semua. And then saya sebagai kawan dan juga saya rasa John, the earlier show Mozilla yang first kamu yang mainkan. Ya, actually itu first show kami di Mozilla. Oh. Ya. And then saya masih ingat balik yang 3 bulan selepas itu arwah sakit. Ya, yang dia actually yang ceritakan macam mana? actually dia start yang dari COVID 2022. Oh, dia macam ada mengadu yang dia sakit kan? Susah mau cap sebab time itu dia bilang kan dia kena one family dia ngedong kan kena COVID bah. Dan biasalah kan kalau macam COVID kau tidak mood makan, kau demam lagi. Sebenarnya dia macam apa bah? Dia kena ni kan start dari yang COVID actually. Tapi sebenarnya COVID kan kalau kau pulih kan 1 minggu saja kan. Tapi
macam dia macam 2 minggu, 3 minggu kah dia bilang dia tidak mood makan siapa. Lemah siapa dia bilang. Dia rasa macam Masa badannya. dia mau kan dia tengok Pizza Hut yang dia punya favorite lah kan chicken wing semua KFC dia tidak mood makan dia bilang. Tapi time tu dia masih lagi yang sama-sama kami lah jamming di tempat chat lah kan. Masih lagi kamu macam orang bilang, masih lagi dia macam ignore dia sakit, dan kamu masih lagi teruskan dengan pace macam tu kan. Ya. Kalau saya tidak silap, kamu ada perform lagi beberapa kali selepas Mozilla. Actually ya. Ada kan? And then Masih terus, lagi- terus dengar yang kalau saya lebih kepada sebab saya kadang-kadang berchat dengan Pon macam ujung-ujung minggu macam tu. Jadi saya ada chat dengan dia, wife dia yang balas kamu time tu, dia bilang Pon sakit macam tu kan. Ya. Jadi saya tidak mau ganggu lah. And then di akhir yang paling sedih itu yang dia menghembuskan napas terakhir tu. Saya ada call dia men. Selepas mendiang meninggal dunia lah kan, kami take a rest lah macam 3-5 bulan begitu. Sebab time tu pun masih kuat lagi yang COVID lah, yang PKP 2022 22. tu lah. Ya, masih lagi tu. Betul. And then beraninya Mozilla time tu. Okay, so John, 2015 ni kau lah earlier lah di Pace lah. No. Ada lagi. Dia earlier si Pon, mendiang Pon, si John Boyon dengan Gigi kalau kamu Gigi kenal. ya sekarang. Si Gigi Itu original tahu dia. kan. Ya, kami actually take a break macam 5 bulan begitulah. Ada kamu rasa macam give up? Actually, Rasa macam give up. Sebab kalau tengok balik, kau lah yang tersisa time tu kan. ya. Kau yang tersisa. Ini saya ingat kembali dengan brother Mio. Mio. Keyboardist kamu dulu tuh. Oh, Dia pun macam mana? Dia pun cabut lah macam mana atau macam mana? dia pun turut berduka juga. So, Berduka juga lah. actually kan si Pon yang hired dia tu main keyboardist. Time tu masih lagi kami di mana tu? Sektri tu. Adakah penulisan semua pun banyak pun yang terlibat involve Ya, penulisan lagu? kebanyakan dia lah. Kebanyakan dia patut. Dia banyak idea. Kami pun yang macam ikut salah kan. Ikut-ikut tapi ada juga kami kasih bagi idea semua drum dari Eric, dari keyboardist. Time tu saya main bass. Main bass kan waktu itu. Ya. Oke John, sebagai ahli lineup yang tersisa sampailah terbuild balik di Pace ni, pernahkah terlintas dalam hati kau give up? Sebelum formasi ni lah. Actually tidak tipu lah kan. Ada juga macam rasa macam down lah kan. Macam kan Pon selalu yang macam apa. Dia juga yang bawa saya main event sebenarnya. Tahun tu 2018. 2018. Ya. Sebenarnya saya pun dulu saya pernah ikut yang scene ni yang 2009 2010 lah. Oh, scene ni lah. Time tu saya sudah habis sekolah lah. Tapi lepas tu kan saya quit sebab saya belajar lah. Belajar di college. Terus balik pergi Sabah ni dari Sarawak. Si Pon sebelum saya jumpa dia, kalau kamu kenal lah si Iko. Ziko ya. Sekarang dia jaga parking. dia actually bawa saya pergi tengok band bah, di sana time tu di center Karamusing. Actually yang bawa tu si John sendirilah. Si John. Oh, John lah. John yang bawa. Selepas bila ni? Macam yang dia mau buat balik ni band lah. Masa tu saya ingat saya Pon sudah mula sakit. Sudah mula sakit, macam sudah mula lemah lah, macam dia tidak dapat continue untuk perform kan. So one day si John dia tanya kalau saya boleh session untuk di Pace lah masa tu. Tidak ada kamu macam terbayang ataupun terbayang yang dia akan pergi kan time tu? Apa dia? Macam mana? Kamu tidak macam merasakan yang dia akan pergi kan macam tu? Tidak Tidak. Macam kamu anggap dia sakit dan sakit saya macam replace untuk sementara. untuk sementara ya, so macam go there recover, then mungkin saya akan begitu. But then Oh, jadi selepas dia meninggal tu dan band ini rehat, kau pun macam orang bilang ada hope lagi kau? Macam tidak gitu. ya ada juga pikir macam gitu yang okay, sebab lepas
dengar berita tuh kan, then just wondering yang what will happen to any band lah, kan. Jadi dia ada visit di hospital. Ya, saya ada visit dia yang orang cakap yang very last stage sudah lah. So ya it's anu lah yang macam memang sedih lah nampak dia punya keadaan gitu. But masa dia di hospital pun dia macam tidak akan kasih tengok kau dia punya sakit. Dia still mau kasih kau nampak kau ceria, kasih happy kau. Just cerita macam biasa. And then one day dia ada yang masa di hospital dia cakap yang sorry lah kau nampak saya macam gini. So itu yang bikin saya so I just then keluar susah betul mau So, dapat keadaan tu. I like your style, brother. Sebab kau maksud dia kan bila mendiang meninggal dan kau teruskan. Sebab ya mungkin itu juga hope dia band ini akan terusan. Ya. Saya tidak tahu, saya bukan dalam family departure tapi saya merasakan itulah. Ya, betul lah. Oke, so Eric, kau saya nampak sejak tahun first show departure yang formation kamu yang dulu tuh, Eric ada. Ya. Time tuh kau sudah tahun 2022 tuh kau ataupun awal lah dari itu? Saya start session untuk departure masa inland tour. Oh ya, Inland Tour. Inland tour is 2018. 15 kan? 18. 18. Ya. Dia praktis 1 hari sih. Ya. Then itu time Gigi Gigi. cakap sama saya tidak boleh ikut dalam itu tour. Itu actually inland tour ialah tour antara kami 5 band 3 hari pergi Tambunan, ke Ningau, sama Tenom, 3 tempat lah untuk 3 hari. So masa tu Gigi cakap saya tidak boleh commit, so dia suruh saya main untuk departure lah. So saya bilang ya sebab saya pun memang dalam tour juga, so saya bilang okay lah, saya cover lah. Kami pun saya rasa dalam scene punya community time tu macam saya sendiri saya mengikuti kamu perkembangan time inland tour tu macam sampai tahu tu kan. Kan tahu. Tidak sampai. Macam tidak sampai kan. Tenom ke Ningau sama Tenom ke Ningau. Tambunan. Tambunan, Tenom ke Ningau. Kalau saya tidak silap bila Mio approach saya yang dia akan buat gigs yang 20 hari bulan tu, dia cakap dengan saya ini is a inland tour reunion. Cumanya mungkin ada sebab-sebab tertentu dia bilang kita tengok kalau inland tour reunion ni band-band yang involved time tu boleh semua ada, maybe dalam 80% yang ada kita teruskan. And then last sekali dia bilang dia buat 13 lah, 13 volume 5 kan. Ya. Oke, so time kau dengan departure time tu siapa yang bawa kau? Masa tu yang main departure is Pon, John, and saya. Obviously lah kau seasonist yang sangat banyak main dengan band-band di sini. Apa kau punya cabaran dengan departure ni? Cabaran saya sebab first ialah saya actually tidak pandai main lagu Ska. lagu punk. Lagu punk. Masa tu dia masih lagi yang pop punk. So untuk saya cabaran saya masa tu ialah saya susah mau bobot dalam punya tempo. Oh ya, betul juga. Kalau tengok balik evolusi yang departure bawa ni, I like the now. Even though saya masih rindu yang ada Mio main. Saya pernah tanya dengan Roy itu, kan Roy? Saya bilang, mana Mio? Saya suka yang kamu ada bunyi scene. Saya ingat lagi yang dia bawa dia punya Yamaha kecil itu kentot tuh. Kan? I like the way departure time tu yang kita boleh sampai melompat-lompat kita enjoy dengan musik dorang. Apa yang kamu main tadi itu adalah satu benda yang saya merasa membawa kembali kenangan lama. Cumanya saya rasa kamu perlu cari keyboardist lagi lah. Betul kan? Setuju kan tidak? Memang Dalam proses. Saya tahu yang bukan senang ya. untuk mencari. Kalau buat keyboardist main Macam yang tadi itu, yang apa tuh? Kazu. Oke, Rek. Sebenarnya kan, kalau kau macam kau lah, seasonis lah kan. Macam kau kadang-kadang kalau dulu time kita masih satu stage lagi, kau dengan band itu ini, Meteor Crash pun saya pernah main. Saya rasa dengan Katetes pun gak pernah main. dengan Outfall pun gak pernah main. Cerita pasal terlalu banyak band yang kau main kan. Apa kau punya, apa tenaga dalaman kau pakai ini? Tongkat Ali? Kenapa kau telah boleh bertenaga sampai begitu? Macam mana?
Macam mana kau punya tips lah? Saya pun tidak tahu. Saya just main ikut feel saja. Memori? Muscle memory, ya, muscle memory half of it lah. Saya banyak hafal lagu derang saja. So most of the time, kalau saya first time on stage sama orang lah, first time main sama derang, saya akan ikut rentak permainan derang. The bass, the guitar, then saya try to fill in saya punya benda sendiri lah, macam tu. Kalau dulu maybe time tu kita masih bujang, kau masih bujang, saya masih bujang. Saya rasa saya sendiri pun mengakui yang kalau setakat 2-3 lagu 3 hari beli kopi lah. Ya. Sekarang pulau macam mana? Ada anak apa semua. Macam mana aku punya rahasia? Ya, sekarang ya saya ada a bit susah mau cari time lah untuk dengar lagu sebab with 2 kids then a baby yang susah sikit mau jaga. So saya try to manage my time with the bandmates lah. Apa perasaan kau? Kau ni dari jauh dari Telipuk kau pergi sini. Apa yang kau mau di sini? Nah, di sini selesa lah, betul-betul selesa. Kau rindu Jack nih. Mungkin juga. Oi, wayo. Tidak My apa. friend, my buddy. Kalau pasal ini tempat memang adalah great jamming studio lah. Terus yang kalau dari segi platform Mozilla adalah salah satu platform lah yang dimana saya nampak semua band, sama saya tahu band-band yang ada di sekeliling sekarang nih, yang update semua band. Sebab saya pun macam luas dari COVID, saya baru yang tengok balik, mencari balik ada kalau band-band nih. Sebab yang selepas COVID paling last 2019 saya pergi tengok gig. Terus tidak sudah. Terus setelah mencari, terus saya nampak Mozilla, ramai orang. Oke guys, so kembali kepada John. Oke, so ini adalah soalan 2 yang terakhir. Oke John. Oke. Dengan keadaan sekarang, apa departure punya planning di depan? Adakah kamu planning untuk buat EP, planning buat lagu, video klip? Actually, Boleh tahu kepada audiens. kami kira planning maybe next year kami mau record lagi lagu lah. Ada lagu tersisa belum lagi siap dari idea Mendiang Pon juga. Then maybe kami mau buat MV juga Pak untuk Watch the World. Untuk hopefully next year lah. Amin. Amin. Oke, so yang terakhir untuk peminat di luar sana, adakah departure masih lagi aktif kamu punya sosial media yang lama, yang sama? Departure page Facebook masih aktif. page yang Instagram lama masih sama? ya, page lama. Instagram dulu kena hack, tidak tahu macam mana. Jadi ada baru lah Instagram untuk departure. Lepas tu TikTok, platform baru. Paco, platform baru, nice. And YouTube lama punya. Oh, YouTube lama punya. Dia ada music MV dulu yang pujaan. Watch the World yang dulu ya. Oke. Itu. So, tahun ini saya rasa sudah ujung tahun. So, departure kalau saya tengok balik, yang saya tahu sekarang adalah 20 hari bulan 13/4, 13/5. Yes. Adakah lagi departure punya schedule gigs yang akan datang, yang paling terdekat lah? Ini tahun. Ini tahun dan awal tahun. Oh, 13 mungkin last sebab mau Christmas sudah. Oh ya. Oke guys, so itu dia interview kita dengan departure, and then saya sangat terhutang budi dengan diorang semua ni kerana walaupun saya rasa muka baru yang kita nampak di sini hanya John yang tinggal dan Eric yang saya kenal ada dalam departure, semasa Mendiang masih lagi hidup dengan kita, masih bersama dengan kita. And then until now, tahniah guys kerana Thank you. kamu masih lagi berjuang. And then ini bukti dia bahawa band dan juga perjuangan kita bukan, saya rasa kalau di Sabah ni lebih kepada passion yang sangat tinggi. Dan juga itulah pengorbanan diorang. Okay, so show them some love. Mudah-mudahan diorang juga adalah satu contoh kepada band-band yang sudah mau give up di luar sana. Don't give up guys.
setakat kamu bercinta dengan girlfriend kamu tuh, jangan dulu putus asa lah. Tidak juga itu. Dia orang lagi teruk dari kamu. Ya. Oke. Kalau setakat bilang kamu putus cinta apa semua, tidak ada hal lah. Oke, so Jack masa daripada kita sisa workshop, kita sesang studio mengucapkan tahniah kepada Pace, Erik, Roy, hanya Roy, dan juga John. John, alright, keep it up. Dan juga Mike Cham Cham. Oke guys, kita jumpa lagi di interview dan juga interview yang akan datang bersama dengan band yang lain. Oke, support kita punya local scene. See ya. Bye. Ya, hidup.